तुझसे नसीबा है जुड़ा। कैसे मैं कहूँ ओ मोरे पिया, तू ही मेरे जीने की वजह। आंखों की खता इस दिल की दुआ है, रब की अता तू इश्क मेरा। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे सजना वे हारा। Aku tahu kamu pasti sudah menungguku di kedai kopi terlalu lama. Tapi aku juga tahu itu, bahwa kamu tidak akan pernah menungguku setelah hari ini. Aku tahu aku tidak hanya akan keluar dari hidupmu, tapi juga hatimu. Tapi jika aku tidak melakukan itu, tak ada penantianmu yang akan berakhir, dan harapanku pun tak akan berakhir. Jika kamu bisa menerimaku dengan Sami, baiklah. Anda memiliki waktu 24 jam. Jika jawaban Anda adalah ya, kita akan bertemu lagi besok. Halo. Apakah semuanya baik-baik saja? Mengapa telepon Momina dimatikan? Dan beritahu aku apakah ABR sudah datang atau belum. Sudah berapa lama aku meneleponmu dan kamu sedang menelepon yang lain? Hai Tuan Abrar, bisakah Anda berbicara tentang semua hal sambil duduk? Apakah kamu tidak pulang hari ini? Beritahu aku kapan kamu akan datang. Apa yang akan saya lakukan di rumah? Malam ini, saya bisa melihat tanda-tanda aib yang akan terjadi padaku. Orang-orang akan mengatakan bahwa putrinya meninggalkan rumah. Saya ingin berbicara dengan Momina. Bagaimana saya bisa memberikan telepon ke Momina? Sejak kamu meninggalkan rumah, dia ada di tempat tidurnya. Rasanya tidak baik jika aku mengetuk pintunya. Ya, sepertinya bagus. Sepertinya bagus. Ketuk pintunya dan suruh dia mengambil milikku. Oke, tunggu dulu. Ambillah itu. Panggilan ayahmu. Halo, ya ayah. Halo. Mengapa telepon Anda mati? Sebenarnya, itu rusak karena jatuh. Ponselmu rusak. Dia tidak mau mengangkat teleponku. Apakah ABR sudah datang atau belum? Apa yang kalian berdua inginkan? Kamu telah menyembunyikan dirimu dari dunia dan dia akan mempermalukan aku di depan dunia. Ibu, saya pikir saya adalah ayah paling kejam di dunia yang pernah menjadi musuh kebahagiaan anak-anaknya. Sehat. Akan ada penebusan atas kesalahanku. Setelah itu kamu sekalian tidak akan membiarkan aku berdiri untuk ujian seperti itu. Ayah, tolong jangan katakan hal seperti itu. Saya menelepon ke kampus. Mereka mengatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan seluruh kelasnya. Abir bukan anak kecil lagi dan dia juga tidak kabur dari rumah.
Tidak bisakah dia melakukan satu panggilan telepon? Omong-omong, aku sudah mati untuknya. Dia bisa saja meneleponmu dan memberitahumu di mana dia berada. Dia tidak peduli dengan siapapun. Tetapi, aku adalah ayahnya. Aku khawatir tentang dia. Ayah. Mungkin dia akan menelepon. Tapi ponselku rusak. Kamu tahu bagaimana Abir? Dia menikmati dengan menyakiti kita. Dia pasti menikmatinya dan akan membuat alasan saat kembali. Tolong, jangan khawatir tentang dia. Jika dia meneleponmu secara tidak sengaja, jadi katakan padanya bahwa kamu telah mengubur ayahmu yang sudah tua dengan tanganmu sendiri. Kamu akan kembali ke rumah. Tapi kamu tidak akan menemukan ayahmu. Amit-amit ayah. Mengapa Anda mengatakan hal-hal seperti itu? Ayah. Kamu tidak sarapan di pagi hari. Itulah sebabnya kadar gula darah Anda turun. Ya, ini semua salahku. Apa yang sedang dilakukan Sami? Dia sedang tidur sekarang setelah menunggumu. Kamu tahu, hari ini dia mencabut gigi pertamanya. Dan dalam kegembiraan itu aku telah membuat bakso lezat untukmu. Tetaplah diberkati. Berbahagialah. Oke, dengarkan. Ketika kau kembali, jadi bawakan susu Sami. Ini akan berakhir. Ya sebenarnya, Fehmida juga memberi saya daftar. Ada beberapa hal dan obat, saya tidak tahu persisnya. Omong-omong, aku akan membawa semua barangnya. Aku akan membawa roti pipi. Kamu tidak akan membuat apapun. Oke ayah. Aku akan membuat salad. Pulanglah segera. Oke sayang, selamat tinggal. Selamat tinggal. Bisakah aku memberitahumu satu hal jika kamu tidak keberatan? Aku tidak perlu bersembunyi dari siapapun di rumah ini. Karena aku yang mengurus semua pekerjaan rumah. Dan Sami juga. Jadi lebih baik jangan sampai memberikan kabar yang salah kepada ayah. Saya tidak mengerti. Apa yang sedang kamu coba katakan? Lihat, ini sangat sederhana. Karena aku menganggapmu sebagai tamu di rumah ini. Itulah mengapa aku tidak berharap banyak padamu. Saya bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendiri dan itu tidak sulit. Tapi tolong, akan lebih baik. Jangan sampai terjadi salah paham antara kami dan ayah. Lihat sayang. Itulah yang kami dengar. Tamu itu adalah putri rumah. Mereka menikah. Tapi aku pikir kamu sudah berencana untuk tinggal di rumah ini selamanya. Itulah sebabnya kamu mengatakan hal seperti itu. Ini masalah pribadiku. Akan lebih baik jika kamu tidak ikut campur dalam hal ini. Anda belum mengembangkan hubungan seperti itu dengan orang Sami. Aku pikir kamu menikah dengan ayahmu dan jatuh cinta pada Sami. Hei gadis. Ayahmu datang untuk menikahiku. Dia memohon padaku untuk ini. Saya tidak membutuhkan proposal itu. Dan mendapat masalah ini. Aku menjalani kehidupan yang baik, bahagia. Tidak apa-apa jika dia membawamu ke sini. Sekarang berikan dia kehormatan. Dan syukurlah kamu telah mendapatkan suami yang begitu mulia dan baik hati. Kamu tidak harus datang di antara kami. Aku pikir kamu sangat pendiam. Tapi satu persatu kalian berdua berperilaku sangat berbeda. Aku terkagum-kagum. Dari para suster, aku teringat, katakan padaku, apakah adikmu akan datang atau tidak? Atau ayahmu harus membuat poster tentang orang hilang yang dia miliki? Ini tidak akan terjadi. Oke, dengarkan. Kamu gadis, hal semacam bakso yang kamu coba buat. Tidak ada garam di dalamnya, dan paprikanya tidak enak sama sekali. Jadi saya menambahkan sedikit garam ke dalamnya dan membuatnya lezat. Untuk informasi Anda, izinkan saya memberitahu Anda, ayah itu makan lebih sedikit makanan asin. Jadi dengan menambahkan garam Anda tidak perlu menunjukkannya, bahwa kamu membuat bakso. Karena aku sudah memberitahunya. Ya Tuhan. Betapa pintarnya gadis-gadis ini. Ngomong-ngomong, gadis ini adalah berguna. Dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk Kasit. Dia juga akan mengurus rumahnya. Dan dia juga. Biarkan aku bicara dengan Kasit. Itu si kecil.
Lupakan dia. Aku akan menikahkannya dengan Kasit. Ayah, apa kabarmu sekarang? Aku baik-baik saja. Tapi kenapa kamu begitu bingung? Apakah Anda sedang diet lagi? Ini adalah masalah terbesar anak-anak saat ini. Ya, anakku sangat pintar. Hari ini aku membuat makanan penutup kesukaanmu. Itu juga dengan tanganku sendiri. Keluar saja dan lihat apakah matahari terbit dari barat. Baiklah ayah, pertemuanku dengan Kabir telah selesai. Dia orangnya agak sulit, tapi jumlah yang saya tawarkan kepadanya. Menurutku dia akan menyetujuinya, tapi dia akan memberiku konfirmasinya besok. Baiklah, itu bagus. Ini berarti Anda sekarang dapat mengambil alih kantor kami di Dubai. Ya. Hanya butuh bimbinganmu. Aku tidak ingin tinggal di sini. Hatiku tak ingin berada di sini lagi. Maksud saya, penting juga untuk keluar untuk mendapatkan eksposur dan pengalaman. Baiklah, saya tidak keberatan, tapi kamu harus meminta izin dari ibumu. Aku juga tidak keberatan. Tapi sebelum pergi, aku punya sebuah keinginan. Dan apa itu? Arham tahu tentang itu. Apa yang terjadi antara kalian berdua, ibu dan anak saat ini? Ibu, Aku siap menikahi Fiza. Tapi aku butuh waktu. Aku tidak akan menikahinya segera. Dan menurutku Fiza juga butuh waktu. Apakah Anda mendiskusikan sesuatu dengan Fiza tentang topik ini? Ya, kita sudah bicara beberapa waktu lalu. Saya sarankan Anda membuat persiapan untuk pertunangan kita. Dengan cara ini keinginan Anda akan terpenuhi dan kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama. Terima kasih banyak anakku. Kau telah menjaga kehormatanku. Apakah Anda mendengarkan? Ya. Aku mendengarkan dan melihat kebahagiaanmu juga. Kebahagiaanku. Apakah kamu tidak senang? Apakah kamu tidak ingin anakmu tenang dalam hidupnya? Sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Dan kamu punya keberatan terhadap kebahagiaanku. Aku akan menelepon Fiza dan Arej hari ini. Dan kita akan melakukan upacara pertunangan besok. Dia menerimanya setelah sekian lama. Kakak, taruh aja di tempat yang sama dengan barang lainnya. Ambil ini. Anda harus memberikan pembayaran secara tunai. Tapi saya tidak punya uang tunai sekarang. Dan saya sangat membutuhkan ini. Maaf Tuan, ada ban di pojok jalan. Anda bisa menarik uangnya. Uang tunai dari sana. Baiklah kalau begitu. Buatlah tagihan dan kemas barang-barang ini. Aku akan datang. Oke baiklah. Ayo, keluarkan semua barangnya. Keluarkan barangnya. Barang apa? Mengambil.
Oke. Hati. Mengambil. Mengambil. Cepat, cepat. Berikan aku uang. Uang yang mana? Kamu menarik uang dari ATM. Berikan padaku. Berikan aku. Ambillah itu. Berikan aku uang dengan cepat. Dompetmu. Berikan aku ponsel. Keluarkan ponsel. Aku memberi. Mudah. Berikan ponsel. Ambil ini. Lepaskan jam tangannya. Aku. Mudah. Ayo cepat. Saya melepasnya dengan mudah. Turun. Taruh kembali. Kamu lari kemana? Aku santai saja. Kurir. Anda. Keluar dari sini. Kasir, ayo. Utusan itu duduk di dalam mobil. Utusan cepat. Hei, berhenti. Dia berdarah banyak. Ayo. Bayinya akan makan di sini. Ambillah itu. Tuan, ponselnya telah ditemukan, dan ada panggilan masuk. Ayah, kemana saja kau? Sudah lama sekali. Dengar, jika kau datang, untuk Sami. Lihat, Nona, saya sedang berbicara tentang So Ashar. Inspektur. Ini nomor ayahku. Ya, ini nomor ayahmu. Lihatlah, Nona dengarkan aku dengan sedikit keberanian. Bahwa ada kecelakaan dengan ayahmu. Hai. Ibu. Apa yang terjadi padamu? Ponsel siapa itu? Ibu. Ayah. Ayah siapa? Siapa yang sedang menelepon? Halo. Lihatlah, Nona, aku juga mengatakan hal yang sama padanya. Bahwa kamu, ayah, mengalami kecelakaan. Beberapa perampok telah mencoba untuk berurusan dengannya, dan itulah sebabnya dia terluka. Saat ini kami telah mengirimnya ke rumah sakit. Datanglah ke kantor polisi Ferozabat untuk mengidentifikasi mereka. Ya, selamat tinggal. Saya ingin rekaman CCTV. Ambillah itu. Ya Tuhan, lihatlah suamiku. Aduh, mengapa dia berbaring? Abrar meninggal. Ya Tuhan, suamiku sudah tiada. Zeba, Abrar sahib meninggalkanku. Untuk siapa aku akan hidup sekarang? Rumahku hancur. Rumahku hancur, aku terlantar, aku tidak punya apapun yang tersisa. Sayangnya, mereka datang ke dalam hidupku dengan kesulitan yang begitu besar. Berikan aku semua kenyamanan dan rebut semuanya dariku. Apa yang akan terjadi padaku? Ya Tuhanku. Cukup. Bersabarlah. Bersabarlah. Sekarang Abrar Bai tidak bisa kembali karena tangisanmu. Dia belum dimakamkan.
Ayolah, jangan katakan hal-hal seperti itu padaku. Abrar, kau akan mengubur suamiku dalam debu. Apa kesalahan Abrar Sahib dan mengapa dia membunuhnya? Kenapa kamu membunuhnya? Ya Tuhan, gadis-gadis muda ini yang akan membesarkan anak kecil. Siapa yang akan memberi kita? Mereka sudah pergi. Siapa yang akan merawat kita? Tidak diketahui apa yang tertulis dalam nasib anak ini. Ibunya pergi duluan, dan sekarang ayah. Tuhan akan bermurah hati. Beban anak yatim sangatlah berat. Momina sudah ada di sini. Aber tidak terlihat sejak malam tiba. Pernikahan kedua saudara Abrar tidak cocok untuknya. Hei, apa yang buruk telah terjadi pada mereka? Kekejaman telah menimpa wanita malang ini. Dia menikah 4 hari yang lalu dan menjadi janda. Sege menangis dan berdetak kencang seperti mereka sudah bersama selama bertahun-tahun. Semua ini adalah drama. Ibu sayang, kamu harus berani sekarang. Kamu yang lebih tua sekarang. Setiap orang pasti akan mati suatu hari nanti. Giliran seseorang datang dengan cepat. Apa yang Tuhan kehendaki. Bersikaplah berani. Apa yang telah dilakukan untuk makam ayah? Sudah selesai sayang. Baiklah kau katakan padaku itu. Apakah kamu perlu menunggu seseorang? Apakah Anda perlu memberitahu seseorang? Tidak. Jangan menunggu siapapun. Beritahu semua orang bahwa pemakaman akan dilaksanakan tepat waktu. Bagus. Oke. Kurir. Lihat apa yang terjadi, Kasit. Kurir. Saya sedang berdoa. Tuan Abrar pergi. Aku tidak percaya, Bibi. Dan Halu tidak memiliki permusuhan dengan siapapun. Siapa yang melakukan hal seperti itu? Aku sangat sedih, Bibi. Perampok ini tidak punya iman, Kasit. Mereka bukan milik siapapun. Mereka hanyalah musuh bebuyutan. Putra. Ya Tuhan, aku tidak akan memberikan belas kasihan sedetik pun kepada pembunuh suamiku. Tuhan tidak akan mengampuni dia. Kasit, kau akan melihat, orang yang membunuh suamiku akan mati. Kematian seekor anjing. Semoga Allah mengangkatnya sekarang. Hentikan, Bibi, kenapa kau mengumpatnya terus? Apa yang akan dikatakan orang? Orang selalu bicara, semoga mereka masuk neraka. Suamiku meninggal. Aku bahkan tidak bisa mengutuknya. Jangan beritahu siapapun. Semoga Tuhan menghancurkan orang yang telah melakukan ketidakadilan ini padaku. Dia meninggalkan putri-putrinya yang masih kecil. Dan siapa yang menelepon polisi? Siapa yang menelepon polisi? Yah, ada sebuah insiden. Mereka akan menyelidiki siapa. Jadi mereka akan menyelidikinya, kan, untuk mencari tahu siapa yang membunuh suamiku. Ini akan memakan waktu lama, Bibi. Aku harus pergi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tak ada seorang pun yang bisa menghindari takdir yang telah terjadi. Kasit, mengapa kamu pergi? Saya punya pekerjaan penting yang harus dilakukan. Kasit, kembalilah. Dengarkan baik-baik. Zaiba, polisi sudah tiba. Dia sedang menanyai tetangganya. Mereka juga akan bertanya padamu. Jadi, beritahu mereka secara terbuka siapa yang Anda ragukan. Mereka juga mengatakan bahwa laporan kamera CCTV akan datang dalam 1 atau 2 hari. Lalu wajah perampok jahat itu pun akan terungkap. Tuhan akan menghancurkannya. Semoga Allah menggantungnya di tiang gantungan.
Biarkan anjingnya mati. Kamu meragukan siapapun? Ya, kami punya keraguan. Jika Anda memiliki kecurigaan, beritahu kami. Akan membantu. Dengarkan sebentar. Bagaimana hubungan Anda dengan orang yang meninggal itu? Dia adalah pamanku. Bibiku baru saja menikah dengannya. Saya baru pertama kali datang ke sini untuk melihat mereka. 1 menit. Jelaskan apakah bibi tersebut menikah atas kemauannya sendiri atau tidak. Hal ini dilakukan 100% dengan sukarela. Tapi, saya mengerti tujuan dari beberapa hal ini. Pertanyaan, ini adalah kasus perampokan langsung. Pamanku yang malang. Hidupnya sekecil ini, apa yang bisa dilakukan? Anda akan memberitahu kami bahwa ini adalah kasus pencurian. Kami. Jelaskan, di mana Anda tinggal? Aku tidak tinggal di sini. Jadi, di mana kamu tinggal? Saya. Ini. Di dekat sini. Di Hyderabad. Jadi seolah-olah Anda adalah salah satu kerabat dekat mereka. Ya, Anda harus pergi ke kantor polisi bersama kami dan Anda harus membantu kami dengan tindakan yang diperlukan. Sebenarnya aku harus pergi sekarang. Ini perlu. Aku pasti kembali. Sepertinya kamu tidak bersedih atas kematian pamanmu. Itu sangat menyedihkan. Aku sangat mencintai bibiku. Mereka membesarkanku sejak kecil. Hanya seperti yang kamu katakan. Oke, aku juga harus memberitahu Momina. Ibu. Polisi datang untuk menginterogasi sayangku. Mereka juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Datang, berikan aku Sami. Apakah Anda meragukan seseorang? Tidak. Ayah tidak punya permusuhan dengan siapapun. Tapi itu tidak berarti Anda tidak bisa menangkap pembunuhnya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan khawatir, insya Allah kita akan sampai ke pembunuhnya segera. Dan jika Anda mendapatkan pemberitahuan apapun, kalau begitu, beritahu kami. Hati-hati. Ayo kita pergi. Kamu memegangnya. Ibu. Nak, aku sudah lama meminta padamu. Sudah waktunya untuk pemakaman. Beritahukan kepada siapapun yang Anda inginkan. Saudara Abrar adalah orang yang sangat baik. Apapun yang terjadi padanya sekarang ada di dunia ini. Aku tidak menginginkan itu. Ada beban apapun di jiwanya. Anda juga tidak akan bisa menemukan kedamaian. Bibi, aku menelepon Abir berkali-kali. Tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa aku panggil. Ayahmu memiliki teman. Tugas Anda adalah memberitahu mereka. Maka niat dan amal mereka menyertai mereka. Aku tidak punya nomor Om Afan. Tapi aku mungkin menelepon Arham dan melihat. Mungkin dia datang. Oke, sayang. Lakukan tugasmu. Dan keluhan-keluhan lainnya masih berlanjut. Anda menelepon dan mencari tahu kapan mereka akan datang. Beritahu saya. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Saudara Abrar meninggal dunia dan dia masih marah. Kamu berbicara. Cukup. Hentikan itu.
Kamu menjadi sangat lemah karena menangis. Telepon Bibi Arham berdering. Mohon ditunggu. Mungkin ada seseorang penting yang sedang menelepon. Halo Arham. Aku Momina yang berbicara. Biarkan Paman Afan bicara padaku. Aku punya beberapa pekerjaan penting yang harus kulakukan dengan dia. Apakah kamu punya rasa malu? Apa yang kamu inginkan? Bahwa Arham dan Fiza tidak bertunangan. Kamu harus menangis di depan Afan. Saya malu dengan orang tua seperti itu. Siapa yang melahirkan keturunan seperti kamu? Bibi tolong. Jangan katakan apapun pada orang tuaku. Ayahku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku baru saja menelepon Paman Afan untuk memberitahunya bahwa Ibu. tidak ada yang akan datang. Bersiap untuk membawa jenazah ayah. Apa yang terjadi? Aku tidak berbicara dengan pamanmu Afan. Kamu tidak memberitahu mereka. Atau kamu bahkan tidak berbicara padanya. Itu tidak penting bagi mereka semua yang meninggal di sini. Orang yang tidak punya belas kasihan. Aku belum pernah melihatnya sepanjang hidupku. Biarkan aku melakukannya. Apa yang terjadi, Bibi? Tidak ada apa-apa. Jangan sebutkan hal ini ke Arham. Saya tidak tahu. Seseorang mengatakan kepada gadis ini bahwa kamu dan Arham akan bertunangan. Jadi dia ingin berbicara dengan Afan di telepon Arham. Jika dia punya kehormatan, dia tidak akan menelepon lagi. Anda segera memblokir nomornya. Bahkan, blokir semua nomor yang terkait dengannya. Mereka akan ditolak. Seberapa pintarkah kamu? Sekarang tinggal bersama putramu yang sangat rumit. Aku harus sedikit pintar. Kalian berdua harus bahagia bersama. Apalagi yang aku inginkan. Ponsel saya ada di sini, Nya. Ya, itu disimpan di sini, jadi Fiza memberikannya padaku. Lihat. Jika ada gadis lain selain Fiza, dia akan sudah memeriksa pesan Anda. Apa kabar, Bibi? Tempatku ada di hati Arham. Gadis-gadis di daftar teleponnya. Tolong bandingkan aku dengan mereka. Anda tidak memiliki persaingan dengan siapapun. Kenapa Arham? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak apa-apa. Aku punya gigi. Sudah waktunya untuk pemakaman. Oke, saudara. Ayo teman-teman. Apa yang mereka bawa? Orang-orang ini membawa Abrar Sahib pergi. Kalimat syahadat. Kau akan membawa suamiku kemana? Mari kita hentikan mereka. Ayo, berhenti sekarang.
Tunjukkan padaku wajahnya. Bagaimana mereka membawanya? Hentikan mereka. Zeba, oh tidak, mereka akan mengambil suamiku. Akankah pikiran terkubur di bawah debu? Oh tidak, kemana kau akan membawa suamiku? Abrar Sahib. Mereka meninggalkan kita. Mereka meninggalkan rumah. Tidak akan pernah kembali. Mereka mengambil Abrar Sahib. Saya akan mati. Abrar Sahib. Ayo Abrar Sahib. Fehmi, Fehmi, Fehmi. Naila, ambilkan air dengan cepat. Fehmi, Fehmi. Sadarlah,